Kan lu nih langsung ikut orang tua nih. Hmm. Emang itu emang udah kayak orang lain ngomongnya nyaman. Lu ngerasa nyaman gak sih? Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya yang ada di muka bumi ini. Ayo tonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dalam hitungan ketiga, video ini akan dimulai. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Sulpat, suara lulusan pandemi. Dan di samping gue ada lagi rekan gue yang pastinya ya ada efek-efek pandeminya lah ya. Langsung ya perkenalan diri cuy. Oke, nama gua Muhammad Wahid Traindi, gua temennya Alvin. Orang-orang biasa manggil gua Indi. Indi. Ya. Di berarti kan lu masuk Sulpat berarti lulusan pandemi dong ya? Wah, pastinya. Lulusan kapan emang Di kalau boleh tahu? Lulusan Harus di wisuda kapan? harusnya di wisuda itu bulan Maret. Tapi Tapi karena pandemi ini diundur sampai sekarang belum tahu kapan. diundur atau ditiadakan? Diundur lah. Ya karena nggak mungkin ya kan, seremonial Iya. itu penting ya kan. Ya kita doakanlah semoga Indi segera di wisuda men. Amin, amin. Kalau boleh tahu nih Di, lu berasal dari jurusan apa dan kuliah di mana nih? Gua itu kuliah di Telkom University Bandung. Wih, anak Bandung nih. Jurusan S1 Sistem Komputer. Berarti ST dong? ST, Sarjana Teknik. ST gue kok anak komputer lah. Ini udah resmi lulus kan? Sudah lah. Udah SKL udah ada SKL ya kan? Sekali udah ada. Terus lu ngapain? Nunggu wisuda sama ijazah. Tapi kan SKL udah ada nih. Efek nggak sih di kondisi sekarang ada SKL tuh ngefek nggak? Sebenarnya ada ngefek buat nyari kerjanya nih. Iya. Sebenarnya ada perusahaan yang ngefek, ada yang enggak. Jadi misal perusahaan A Mhm. dia mau nerima mahasiswa lulusan yang mendaftar menggunakan SKL itu karena alasan pandemi ini. Tapi ada juga yang jurusan perusahaan yang benar-benar harus menggunakan ijazah. Oh, berarti ada positif negatifnya pandemi ini ya? Ada. Oh, berarti emang ada lowongan pekerjaan karena pandemi. Karena, nah tapi dari lu sendiri nih, sekarang punya kegiatan nggak? Kalau sekarang sih ya kerja freelance, ikut kontraktor gitu. Ikut kontraktor. Kok bisa? Ikut jadi safety gitu biasanya kan kontraktor kerja di pembangkit gitu. Jadi ya gua nimbrung jadi safety-nya gitu. Daripada gabut kan nungguin ijazah nggak keluar-keluar juga. Nah, lu kok bisa masuk ke ranah situ? Ya soalnya ngikutin jalan yang udah dibuat sama bokap. Oh, ini nih men. Ini ya, berarti ini lu kalau orang luar ngomong tuh berarti lu PW lah ya, posisi wena sekarang nih ya. Iya. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini karena pandemi terus emang alhamdulillah orang tua sejalan ya kan. Iya. Terus lu ngikut orang tua, lu masih punya keresahan gak sih? Sebenarnya banyak sih keresahan. Sebenarnya gue ngambil jalur ini tuh mikirnya berhari-hari juga. Mas Karena- jalur orang tua ini? Iya, kan ini beda bidang gitu sama jurusan gue di kuliah. Iya. Nah, jadi jurusan gue itu kan komputer, teknik komputer. Nah, sedangkan ini lebih ke kayak teknik mesin gitu. Jadi emang bener-bener gue harus keluar dari bidang gue, ngorbanin fresh graduate gue, atau ya itu gue ninggalin bidang yang udah dibuat jalannya sama orang tua gue ini. Gue ngambil fresh graduate gue itu. Tapi ada dua pilihan. kalau boleh tahu ini tuntutan atau emang keinginan seperti ini? Kalau sebenarnya dari dulu sebelum gue masuk kuliah pun Iya. cita-cita gue tuh pengen masuk teknik mesin Oh, di ITS, dari dulu ITS Polinema. Cuma ya itu belum faktor rezeki otak. ya? Iya. Belum rezeki aja lah, Belum nggak ada. rezeki. Semua orang sama. Oh, alah. Berarti kalau bisa dibilang selama lu ambil jenjang pendidikan di bidang komputer itu kalau bisa dibilang bukan passion berarti. Sebenarnya kalau dibilang bukan passion sih bukan, cuma komputer ini apa ya, dari dulu sebagai sampingan gitu. Kalau meskipun gue dari SMP, SMA itu emang suka di bidang komputer. Cuma
buat kedepannya tuh dulu gue mikir, wah mending gue di teknik mesin nih, soalnya ya sekitar gue kayak orang tua, tetangga, rata-rata kan iya. di bidang itu gitu. Cuma ketika gue keterima di komputer ini, ya udah, gue mau buktiin kalau jurusan yang bukan passion gue bisa, apalagi bidang yang gue minatin gitu. Berarti lu selama nuntasin pendidikan ini emang udah memaksa hati berarti ya? Kasarnya harus belajar ini, padahal Iya, emang harus belajar banyak. pengennya itu bukan di tempat ini. Iya. Nah itu caranya gimana sampai benar-benar tuntas sampai sekarang itu? Nah, dulu tuh awal-awal gue punya prinsip. Kan dulu ada yang bilang kerja harus selaras dengan hobi. Iya. Nah, dulu tuh prinsip gue kuliah gak boleh sama dengan hobi. Karena kalau gue jenuh dengan kuliah gue mau kemana gitu. Setelah gue jenuh, ya pasti ke hobi kan. Kalau gue kuliah selaras dengan hobi, ya udah, gue gak punya hobi lagi. Stuck di situ Iya. ya. Jadi kan kita nggak tahu orang jenuh itu di mana Iya. ya. Tapi bener sih strateginya bagus tuh. Ya, Tapi bener juga ya. Dulu sempat mikir kayak gitu sih. Cuma setelah keluar ini, ya mending kerja selaras dengan hobi sih lebih enak gitu. Karena ya kerja kan udah masalah masa depan kan. Iya. Ya itu nggak main-main lagi. Ya emang harus bener-bener ditentuin, itu juga udah butuh waktu lama gitu gua buat ngambil bidang ini lagi. Berarti yang sekarang nih lu lakuin udah termasuk dengan hobi atau masih proses? Sebenarnya udah masuk dengan hobi dan lagi berproses juga sekarang ini. Soalnya gue kerja tuh ngerasa seneng gitu. Jadi setelah gue pikir-pikir, wah ini emang bidang gue. Kalau gue kerja ngerasa seneng, beda dengan kuliah yang wah males lah, gini males lah, bukan passion gitu. Iya. Beda rasanya kayak misal gue bantuin skripsi temen gue yang teknik mesin, Ya, wah gue lah ya. kok seru gitu. Bantuin laporan. Gue juga sering minta, kirim dong laporan PKL lu di PLTU sini kan, biasanya PLTU Python, kirim dong. Itu ya seru gitu gue bacanya. Pas lagi kerja juga gue baca-baca, oh ini yang namanya boiler, oh ini cara kerjanya. Iya sih, emang gue akuin Tuh. kalau emang hobi tuh gak usah disuruh pun kita kejar. Iya. Oh alah. Ah, nih Di, kan lu bilang sekarang lu ya karena ya faktanya kan juga sebagian teman-teman yang juga kena efek pandemi nih. Dari perusahaan masing-masing, terus dari situasi psikisnya sendiri. Banyak orang tuh bilang, ya pasti kalau emang lulus paling ikut orang tua. Iya. Kalau enggak ya sendiri. Kalau emang satu basic sama orang tua ya kita ikut orang tua. Kalau enggak ya kita fight sendiri. Kan lu nih langsung ikut orang tua nih. Emang itu emang udah kayak orang lain ngomongnya nyaman. Lu ngerasa nyaman gak sih? Dibilang rasa nyaman gak nyaman tuh ada banyak sih sebenarnya. Di ngerasa nggak nyamannya nih kadang kayak, wah anak ini nggak ada berjuangnya nih. Ah itu pasti ya, itu netizen pasti ya, itu suara netizen. Iya. Pasti itu pasti. Terus Baru lulus ya udah enak ngikut orang tuanya. terus Padahal juga gue lulus di sini kerja kerasnya banyak gitu. Kalaupun mau ikut orang tua gue harus belajar banyak, belajar dari nol. Memang ya udah ada jalannya gitu. Cuma di jalan itu gue harus berliku-liku juga, nggak lurus-lurus aja gitu. Belajarnya juga banyak banget di sini. Nah terus di bidang itu ya udah gue nyaman aja gitu, nggak dengerin orang lain, udahlah. Yang penting jalan aja ke depan. Soalnya itu udah bidang yang gue sukai. Ya mau gimana lagi, emang orang tua gue udah buat jalan nih, masa Iya. gak gue lewatin, gue gitu. oh berarti tapi ini bukan tujuan akhir lu kan? Atau Bukan. berarti masih ada lagi? Banyak sih, Oh berarti lu seperti ini cuma karena efek pandemi doang? pandemi doang. Oh kalau nggak ada pandemi berarti nggak di sini dong? Ya ini dulu kalau sebelum pandemi ini gue mikirnya pengen ngambil kerjaan, biasanya kan kayak IT Iya. banyak di luar Jawa lah, Iya. kayak di Jakarta, di Bandung itu banyak. Itu Jawa bos. Iya maksudnya Jawa, luar, Bos. luar lingkupnya orang suku Jawa. Oh iya siap. Suku Jawa kan di Jawa Ya, Timur, ya. Jawa Tengah. Ya oke, Jawa itu Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Jawa Barat sama Jakarta itu bukan Jawa berarti ya. Nah, Terus nah di sana gue pengen nyari pengalaman kerja dulu gitu sebelum, ya emang ntar tujuan akhirnya juga gue ngambil jalan orang tua gue gitu. Soalnya
orang tua gue udah buat jalan kan seperti yang gue bilang tadi. Nah ya itu, tapi karena pandemi ini gue jadi berpikiran lagi, wah di sini udah jalannya udah enak nih, jadi terus bidang IT gue dikemanain. Nah gue mikirnya bidang IT gue nih ntar jadi sampingan aja gitu. Jadi pemikiran gue buat kedepannya tuh ya kayak gitu, bidang IT buat sampingan. Yang sekarang ya gue fokus di bidang di pembangkit ini. Oh, alah. Berarti sebenarnya itu lu emang pengennya di bagian permesinan. Iya. Cuman karena rezekinya di bidang komputer, jadi harus Nah, ilmunya di komputer. ilmunya di komputer. Tapi sebenarnya kalau Iya. setelah nggak ada pandemi ini, pengen fokus ke komputer dulu atau ke permesinan? Pengennya sih awalnya di komputer dulu, pengen nyari Oh. pengalaman kerja di komputer gitu kayak gimana. Kan juga sekarang pun masih buta gitu, ini kerja tinggal ngikut aja, ya nggak ada kayak ngelamar pakai CV. Iya, kayak benar. gitu. Cuma ya dulu sempat pengen ikut, cuma ya itu kalah di persyaratan ijazah. Ijazahnya nggak keluar karena pandemi ini. Oh, berarti kayak bener-bener ngefek pandemi ini ya? Wah, sangat ngefek itu kalau buat lulusan yang nggak ada ijazah. Biasanya SKL itu Hanya beberapa perusahaan ya? hanya startup baru gitu yang benar-benar butuh, dia mau. Tapi kalau udah perusahaan-perusahaan yang besar gitu, walaupun posisinya di bawah tapi dia butuh ijazah, ya emang benar-benar butuh ijazah, nggak mau SKL biasanya. Berarti enggak, sekarang lu belum ada ijazah berarti? Ijazah sih kalau yang gue pegang belum ada, cuma di kampus itu udah ada. Sebenarnya udah bisa dikirim, Tapi cuma dari dulu kan jarak sini Bandung jauh tuh. Dulu waktu disuruh tanda tangan ijazah gue nggak datang. Niatnya tanda tangan waktu sebelum wisuda gitu kan. dan kesana juga sekarang repot banget ya kan? Iya, Harus ada repot. prosedur bagus lah. Ya mau gimana lagi men lah. Tapi dalam menjalani seperti ini nikmat gak sih? Atau banyak keresahan? Menjalani Ya gimana? kondisi seperti ini. Sebenarnya banyak juga keresahan sih. Soalnya yaitu yang dulu pandangannya lulus pengen kerja enak, dapat Kerja, merit, Nah. beli mobil, beli rumah, itu udah pasti itu. planning jadi acak-acakan sekarang. Jadi jadi gimana caranya planning pertama terus ngubah planning lagi itu gimana? Ya emang benar-benar harus bisa ngambil keputusan, walaupun itu ya keputusannya emang berat gitu, emang harus benar-benar apa ya, kalau emang harus keluar dari bidang itu dan itu bisa kerja, itu emang harus buru-buru diputusin gitu, daripada kita nganggur lama gitu kan. Cara lu sih, Penting kita cara lu buat lu meyakinkan bahwa gue bisa ambil ini, padahal bukan basic lu. Itu gimana caranya? ya karena faktor tadi, gue emang hobi di bidang itu dari dulu. Gue meyakinkan diri gue pasti bisa nih di sini. Emang dari dulu juga zaman-zaman gue masih SMA, masih kuliah, itu sering kontakan sama bokap juga kan pastinya. Yaitu sharing-sharing masalah kerjaan juga gini. Wah seru juga nih gini. Dan kalau di bidang gue IT itu gue setelah tahu alumni di dunia kerja Iya. sana, itu gue agak kurang tertarik gitu. Cuma ya gue kalau nuntasin sarjana ini bisa pastilah, emang gue bisa kalau ngulik lebih dalam tuh bisa, cuma nggak suka gitu, bukan Iya emang passionnya nggak di bisa, situ. emang nggak bisa ditentuin. Iya. Tapi kata lu nyinggung tuh kalau bisa hobi tuh jadiin kerja. Iya, Nah, tapi gue tanya tadi lu kalau nggak ada pandemi ini lu pengen kerja di IT dulu. iya ya Tapi karena bukan hobi, gimana dong? itu pengen nyari pengalaman dulu sih sebenarnya. Ya mau pakai ijazah lah, daripada ijazah ini belum kepake sama sekali. Ijazah ini dibuat pengalaman kerja dulu lah, minimal sekali 2 kali, kayak ntar kalau udah ada pengalaman kan udah gambar lagi tuh, beda lagi biasanya planning orang. Iya Wah sih. ini gue mau lanjut bidang ini apa keluar Iya, nih. bener banget sih. Nah, tapi sebenarnya tujuan lu apa nih sebenarnya tujuannya? Tujuan apa tuh? Ya, tujuan udah di sarjana. Ada nggak yang sebenarnya bener-bener walaupun dalam kondisi pandemi ini sampai sekarang belum berubah? Kan ada tuh
sebelum ada pandemi lah, awal akhir-akhir tahun cepat sekedar lulus, ini gara-gara pandemi kita planning awal. Nah, tapi bener-bener nggak berubah. Itu tujuan utama Mas. Tujuan utama yang sekarang sih ya, kalau tujuan gua ya emang ini sih, emang mau ngambil bidang ini. Cuma bidang ini nih maksudnya bidang ya kayak permesinan gitu. Cuma ya itu, ini kalau di planning awal nanti ngambilnya pas di akhir lah. Pas di akhir itu maksudnya ya setelah gue dapet pengalaman kerja di bidang IT segala macem. Nah cuma ya gitu ya, gara-gara pandemi ini gue harus ambil duluan. Ya emang ini tujuannya harus, emang tujuan awal gue dulu mau kesini. Cuma gue lompat gitu Karena pandemi. iya. Jadi lompat. Tapi kedepannya setelah selesai pandemi lah, semoga cepat selesai lah ya. Iya, Itu stay atau mencoba yang pertama itu, jadi lompatin. kalau sekarang sih mikirnya mau nyoba dulu yang udah dilompatin itu. Cuma yang nggak tahu kan ini ntar misal pandemi selesainya kapan, ijazah gue dapetnya kapan. Takutnya udah megang ijazah nih, gue udah enak kerjanya gitu. Bener banget sih. Ya kan, bener jadi banget. berubah lagi berubah lagi jadinya. sih. Emang bener. Ah, definisi enak dalam pekerjaan itu apa? Ya kalau kita kerja itu kita seneng gitu, kayak kita lagi main sama temen misal. Kalau kerja ya ibaratnya itu bukan karena Materi. gimana ya, Kenapa? bukan karena kita dorongan harus cari uang gini segala macem. Tapi emang karena kita tertarik, kayak kita mau main bola nih, wah kan itu emang keinginan kita, bukan kewajiban kita kan main bola. Iya. Itu keinginan. Nah ya itu, kalau gue pengen kerja nih itu, tapi bukan dorongan dari apa misal ekonomi segala Ekonomi macam. orang tua gitu ya. Iya, ya Faktor emang X lah ya. kerja tuh emang dibuat nyari seneng, nyari relasi gitu segala macam. Nah gue ngerasain itu sekarang gitu. Gue kerja itu emang bener, biasanya kalau kuliah tuh males banget bangun pagi. Bener banget sih. Padahal paginya kuliah tuh jam berapa sih? Paling jam 8. Nah iya, jam 8 Nah lah ini ya. bangun jam 5 gitu udah bangun. Wah udah bangun, udah siap-siap kerja, nggak sabar tuh. Dan kalau udah pulang kerja itu selalu, wah kapan gue mau kerja lagi. Nah itu kayak kalau emang ngerasa nyaman di kerjaan tuh biasanya kayak gitu. Yang gue rasain sih. Berarti sekarang nyaman ya. Yang Tanpa ngerasa nyaman. melihat penghasilan. Gimana? Iya. Soalnya ya masih trial and error, nyoba-nyoba dulu. Iya, tapi keren juga sih tadi. Nah, nih men. Jadi nggak selalu semua orang tuh nyaman mentang-mentang ikut orang tua nyamannya, enggak lah. Semua orang pasti punya Iya. keresahan. Oh ya BTW, bergerak di bidang apa emang orang tua? Di bidang perbaikan yang ada di pembangkit. Kayak Waduh. mesin 1, mesin 2, Keren banget ya. boiler kayak gitu. Itu mah udah omsetnya ratusan itu. Wah. Nah, yang buat teman-teman semua yang ya mungkin punya PT sendiri, langsung aja ntar deskripsi langsung bisa DM ini aja. Aduh. Kayak barangkali ya kan. Itu bisa luar negeri nggak? Wah, doakan aja ke depannya. Amin. Tapi lu pribadi nih punya apa namanya? Punya keinginan khusus nggak sih buat membesarkan, atau emang membesarkan apa namanya? Jalan orang tua lu, atau emang bener-bener itu cuman lintasan lu buat bener-bener berkarir sendiri? Ya, sebenarnya kalau keinginan gua dari dulu pun perusahaan gua orang tua gua buat jalan ini, punya jalan ini ya gua pengen banget ya besarin ini. Soalnya orang tua gua udah buat jalan, masa gua tinggalin gitu ntar yang lanjutin orang lain, kan nggak mungkin. Ya selagi gua masih bisa ngelanjutin, ngebesarin, ya bakal gua entah mau berdarah-darah nanti di situ. Ini perbola ya? Harus dibesarin lah. Iya Bisa sebenarnya. mungkin. Tapi BTW lu saudara berapa? Saudara 2 Lu yang ke? pertama. Ah, berarti lu masih ada adik lu, itu gimana? Jadi kan kalau dari tuntutan keluarga gue lihat enggak lah ya, karena lu masih anak pertama, berarti emang bener-bener sekarang kita bicara sama namanya passion ya kan? Passion. Tapi kalau adik gua itu sebenarnya berlawanan sama gua passionnya. Ya lu Maksudnya? tahu sendiri adik gua suka di bidang IT gitu.
desainer, iya. editing. Itu Iya berlawanan banget sama gua. Ya mungkin ntar dia masuk kuliah mesin. Ah itu. Iya sih. Tapi yang bikin lu seneng sama permesinan tuh apa sih? Ya awal sih cuma dulu kan gue suka otak-atik motor tuh. Itu bukan mesin sih, otomotif Ya, gitu, otomotif. gitu. Otomotif cuma ya setelah kita kan otomotif tuh masih di bidang luar motor Iya. gitu kan. Itu udah masuk ke dalamnya tuh kan udah ke mesin segala macem, itu tertarik gitu. Apalagi gue dulu juga sering ikut ke PLTU, tahu mesin ini mesin itu, tahu cara kerjanya tuh asik juga, kayak batu bara baru diangkut Iya. dari jeti ke hopper gini-gini. Wah ini kayaknya seru nih di bidang kayak gini, ntar bisa jadi listrik tuh gimana. Itu emang bener-bener pengen tahu gitu. Dulu gue awalnya mikir, wah bidang ini nih kalau gue di komputer kan enak nih. Gue mikirnya buat kedepannya hal kayak gini bisa dijalani lewat komputer semua. Ternyata pas gue masuk sana ya emang harus itu sih apa, manual gitu, masih kayak ada operator yang ngejalanin gini-gini segala macem. Emang ada komputernya gitu, cuma masih karyawan yang iya. kerja. Dulu gue mikirnya ini bakal bisa dibuat otomotif nih, kayak kecerdasan buatan gitu, otomatis ginilah segala macem. Nah cuma gue mandangnya setelah gue selesai kuliah di IT dan ke PLTU sana, wah ini kayaknya nggak mungkin dalam dekat ini, mungkin butuh bertahun-tahun lagi ntar apa yang ada di pikiran gue kayak gitu. Bisa sih. Masih lama banget gitu. Tapi keren sih, tapi itu emang bener-bener kalau emang lu bisa nih. Jangan lain Bill Gates. Bill Gates. Tapi sih keren. Minum aja, minum. Santuy kita. Nah, tapi kayak target ya, kita nggak usah memungkiri ya kan. Seusia gini pasti punya target. Kerjaan mapan, penghasilan stabil lah. Beli rumah, beli motor, bagian orang tua, merit. Nah itu kan pasti ada kan. Iya. Tapi dalam kondisi ini ya semua orang pasti tahu. Itu udah bener-bener Iya. kebuang dulu kan. Nah itu lu gimana caranya? Ya ngatasinya buat menghindari pemikiran seperti dan kondisi seperti itu lu ngapain? Ya intinya buat dulu kan planning banyak nih. Iya. Intinya setelah kayak gini ya planning berantakan. Ya gue cuma sekarang nih pengennya fokus kerja dulu gitu, sama belajar apa yang sekiranya buat gue kedepannya itu bisa maju gitu. Gue kalau nonton YouTube tuh emang jarang, ya nggak jarang sih, kadang juga nonton game, nonton hiburan segala macem. Cuma gue kadang kalau emang udah bener-bener niat tuh ya emang nonton yang berguna gitu buat belajar, Kayak tutorial nah, gitu iya. ya. Tutorial kayak apa, mesin itu gimana cara jatuhnya barang ini gimana, yang nggak gue dapetin di kuliah gitu. Iya sih, emang bener banget sih emang. Tapi ini bukan ngajarin kita buat gak kuliah ya. Iya. Karena kuliah tuh ya you know lah, negara kita butuh titel, Nah. ya kan? Itu pastilah. Terakhir ini ada kata-kata motivasi atau quotes dalam hidup lu sendiri, bisa di-share mungkin? Nah kalau motivasi sama coach sih apa ya, mungkin itu sih dibuat poin-poin aja ya. Ya silakan. Kalau coach terlalu bijaksana kayaknya bikinnya susah. Jadi Ya kuliah ini kalau menurut gue bukannya nggak itu ya, kan gue emang bukan nggak suka sih, kurang cocok di bidang IT. Cuma bukan berarti ya kuliah gue nggak guna gitu ntar buat pekerjaan. Kuliah ini menurut gue sangat berguna gitu. Dulu gue yang orangnya apa, diam, pemalu, nggak bisa ngomong, tapi setelah kuliah ini jadi punya soft skill gitu, bisa alhamdulillah berkembang lah ya, ya. bisa berkembang gitu, karena di kuliah juga kita diajarin kayak berorganisasi kan, segala macam. Nah di situ juga kelatih kita buat punya relasi orang yang bukan orang sini-sini aja gitu, maksudnya orang Bukan lokal circle daerah awal sini gitu ya kan. Jadi dulu awal-awal tuh juga kaget bisa ngomong lu gua itu, wah medok banget dulu, dibully sana sini. bener banget. Iya. Itu wah emang bener-bener pengalaman sih.
juga sama orang sana tuh keras-keras juga kan, orang Bandung. Ya kasarnya orang merantau lah, kita nggak Iya, tahu merantau. siapa, yang penting kita punya kenalan lah saudara Iya. baru. Susah juga awalnya mau percaya sama orang baru nih, susah kan, sudah terbiasa kumpul sama orang-orang yang sama gitu di daerah. Nah setelah keluar kota, wah harus beradaptasi nih dari berbagai daerah. Ya emang harus misalkan wataknya kayak gini, bahasanya lain juga kan, logatnya lain. Itu kadang ngerasa minder gitu. Jadi orang Jawa yang agak minoritas gitu di sana. Tapi setelah lama di sana tuh banyak juga orang Jawa ternyata. Gue kira cuma gua doang gitu apanya. Ternyata banyak juga. Apalagi Mantap orang sekali Madura gitu. Indi. Jadi intinya itu ya men, semua tuh ada jalannya.